Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Teriring salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semampu kita. Marilah kita terus berupaya pada setiap hari kita untuk sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya. Bekal iman dan takwa inilah yang pastinya akan menjamin, memberikan garansi kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu permohonan kepada Allah yang senantiasa kita ulang-ulang setiap hari. Setidaknya dalam sehari kita ulang sebanyak 17 kali. Mengingat betapa pentingnya permohonan itu, mengingat betapa pentingnya doa yang kita panjatkan itu. Apa permohonan tersebut? Yaitu permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Permohonan mendapatkan hidayah ini adalah satu-satunya doa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Betapa pentingnya permohonan ini, permohonan mendapatkan hidayah ini. Hingga dalam surah Al-Fatihah pun inilah permohonan satu-satunya, doa satu-satunya yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dan kita disuruh oleh Allah untuk mengulang-ulangnya dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sebetulnya hidayah tersebut? Secara sederhana para ulama mendefinisikan al-hidayah itu al-irsyad ila ma yuwassilu bihil matlub. Petunjuk yang mengantarkan kita kepada apa yang akan kita tuju. Atau secara lebih spesifik, al-irsyad wa sirahus sadri ilal khair. Petunjuk dari Allah dan terbukanya hati kita untuk mengetahui kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah bila dimaknai secara sederhana. Menurut Imam Mustafa Al-Marawi, setidaknya hidayah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum, yaitu petunjuk dari Allah yang dianugerahkan kepada seluruh manusia,
bahkan makhluknya yang bernama hewan. Ada hidayatul khassah, hidayah yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih. Hidayatul ammah menurut Syekh Mustafa Al-Marawi dibagi 4 hal. Yang pertama, hidayatul ilham atau hidayah berupa insting. Hidayah ini dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, baik manusia ataupun hewan. Tatkala seorang bayi lahir, maka dia ketika merasa haus atau lapar, dia akan menangis dan akan mencari ASI ibunya. Itu adalah instingnya. Ketika seekor hewan lapar, maka dia akan mencari makan. Itu adalah petunjuk dari Allah dan bentuk dari kasih sayang dari Allah kepada makhluknya agar mereka bisa survive untuk menjalani kehidupannya di dunia, sehingga Allah menganugerahi mereka hidayah berupa ilham atau gharizah, atau bila kita terjemahkan disebut dengan insting. Yang kedua, insting saja tidak cukup. Allah memberikan hidayah berupa hidayatul hawas atau hidayah berupa panca indera. Allah menganugerahkan kepada kita mata yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Allah memberikan pendengaran kepada kita untuk mendengarkan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, bacaan Al-Quran, seruan-seruan dakwah, nasihat-nasihat kebenaran. Allah juga memberikan anugerah berupa indera pengecat rasa agar kita bisa menikmati berbagai macam rasa, makanan, buah-buahan atau anugerah apapun yang dianugerahkan Allah kepada manusia di muka bumi. Panca indera ini harus kita sadari bahwa ini adalah hidayah dari Allah, anugerah dari Allah. Dan terkadang ada saudara-saudara kita ada yang dikurangi panca inderanya. Maka bersyukurlah kita apabila dianugerahi panca indera secara sempurna. Mata kita bisa melihat dengan baik, telinga kita bisa mendengar dengan baik, dan seterusnya. Karena ada di antara saudara-saudara kita yang anugerah hidayahnya berupa al-hawas itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah insting dan panca indera, tidak cukup itu yang dibutuhkan oleh manusia untuk yuwassil ilal khair, untuk menuju kepada kebenaran atau kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Allah setelah itu menganugerahkan hidayah yang ketiga, yaitu berupa hidayatul aql. Inilah hidayah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain dan menjadi simbol daripada kelebihannya, keunggulan manusia daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah, yaitu akal. Dengan akal, manusia mampu memilih, memilah, menimbang, mengawasi, menganalisa mana hal yang baik untuk dirinya atau hal yang membahayakan bagi dirinya. Sehingga dengan akal ini manusia bisa menemukan kebenaran. Namun ternyata kemampuan akal juga terbatas. Karena ada kebenaran-kebenaran absolut yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu Allah memberikan pelengkap lagi hidayahnya, yaitu berupa hidayatul-din, hidayah berupa agama. Dalam agama ini ada seperangkat aturan, tata cara kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tata cara kita bagaimana berhubungan yang baik dengan sesama manusia, bagaimana kita berhubungan dengan alam semesta, lingkungan sekitar kita. Dan dalam agama ini Allah dengan penuh kasih sayang menurunkan kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci inilah petunjuk-petunjuk tersebut secara lengkap disebutkan agar kita ini bisa mudah menjalankan hidup ini. Tidak cukup hanya petunjuk yang berupa ayat-ayat Al-Quran,
Namun Allah melengkapi petunjuk tersebut dengan memberikan tauladan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang bertugas untuk menjelaskan apa kandungan Al-Quran ini, sekaligus beliau yang seperti kita manusia biasa itu bisa melakukan kandungan-kandungan atau petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran ini, sehingga itu sangat memudahkan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila hanya dengan akal saja, kita tentu saja pernah membaca atau kita tahu ada filosof Yunani yang begitu cerdas, yang dengan akalnya mereka mengamati alam semesta di sekitarnya, sehingga mereka berkesimpulan tentu tidak mungkin sesuatu yang ada ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan, yaitu zat adikodrati, yaitu Tuhan, dengan berbagai macam sebutannya. Namun mereka mentok, terhenti pada konsep ketuhanan itu saja. Setelah mengetahui ada zat yang adikodrati, lalu saya apakan zat ini? Akal tidak mampu menjangkau. Oleh karena itu ada agama. Dalam agama ini kita diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, bagaimana kita menghamba kepada Tuhan. Petunjuknya begitu jelas. Tidak hanya petunjuk, namun petunjuk ini dipraktekkan juga oleh manusia yang sama seperti kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau dalam hidupnya telah membuktikan bahwasanya dengan mengikuti petunjuk tersebut, beliau mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 4 hidayatul ammah yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluknya. Ada satu lagi hidayah yang harus kita minta kepada Allah, di mana hidayah ini adalah hidayah yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dengan agama saja sebetulnya manusia itu tidak cukup. Kita harus memohon kepada Allah hidayah ma'una wa taufiq, meminta pertolongan kepada Allah. Yang dimaksud adalah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita yang benar itu benar, sekaligus memberikan kemampuan kita untuk melaksanakan kebenaran itu. Ada banyak saudara-saudara kita yang ilmu agamanya begitu dalam, begitu mumpuni. Dia mengetahui bahwasanya sholat berjamaah itu diwajibkan bagi orang laki-laki yang tidak ada halangan. Namun meskipun rumahnya dekat dengan masjid, namun dia jarang berjamaah. Dia berat sekali untuk berjamaah. Ada orang yang tahu bahwasanya dalam ajaran agama Islam membaca Al-Quran itu fadilahnya banyak, kebaikannya banyak, pahalanya banyak. Namun dia enggan untuk membaca Al-Quran meskipun dia memiliki Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah ma'una wa taufiq, sehingga agama yang dia ketahui, pengetahuan yang dia ketahui hanya sebatas pengetahuan, namun dia merasa berat untuk melaksanakan dengan berbagai macam alasannya. Oleh sebab itu, ketika membaca surah Al-Fatihah, maka mari kita bersungguh-sungguh merenungkan permohonan kita ini, karena permohonan mendapatkan hidayah itu begitu penting. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada. Yang kita maksud tunjukilah tidak hanya ditunjukkan. Profesor Quraisyah mengatakan, tatkala menafsirkan ayat ini, ihdina itu tidak hanya menunjukkan, tapi orang yang kita tunjukkan itu kita pegang tangannya, kita antarkan kepada sesuatu yang ditunjukkan, sehingga orang itu sekaligus selain tahu juga sampai pada sesuatu yang ditunjukkan. Inilah yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami
Berilah kemampuan kepada kami, petunjuk kepada kami untuk mengetahui kebenaran, dan berilah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhi hal-hal yang Engkau larang itu. Inilah ma'asyiral muslimin yang perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula kita harus menyadari bahwasanya saat ini tatkala kita bisa melangkahkan kaki kita dengan ringan menuju masjid ini semua adalah karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Ini adalah petunjuk dari Allah yang masih memudahkan kita untuk taat beribadah kepadanya. Dan marilah kita mohon petunjuk tersebut agar senantiasa ditetapkan dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Sehingga yang kita minta dari Allah adalah semoga kita bisa mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah. Karena ini adalah hak prerogatif Allah, maka dalam Al-Quran Allah menegaskan bahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja hamba-hambanya yang dikehendaki. Dari ayat ini pula kita harus sadar, kita tidak boleh menghina, meremehkan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin agak jauh dari hidayah Allah. Kita tidak tahu, jangan-jangan nanti menjelang akhir hayatnya Allah memberikan anugerah hidayahnya kepada mereka, sehingga mereka lebih taat, lebih dekat kepada Allah daripada kita. Tugas kita hanya mari saling mendoakan, semoga hidayah ini diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga hidup kita nanti akan diakhiri dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menganugerahkan hidayah, seluruh hidayah yang baik untuk kebaikan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan syarat untuk memperoleh hidayah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita harus bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Hanya orang yang bersungguh-sungguh itulah yang akan diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah kepada kebaikan. Maka sekali lagi, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, hidayah ma'unah wa taufiq kepada kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma dfa'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-minan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر